Keragaman budaya Indonesia merupakan cerminan dari kreativitas bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, kreativitas tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan negara melalui ekonomi kreatif. Bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif? Berikut pembahasannya. Transformasi ekonomi dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam ke kegiatan ekonomi berbasis sumber daya manusia membuat sektor ekonomi kreatif meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi kreatif melalui sebuah peraturan tentang sistem perekonomian yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi atau yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Demokrasi ekonomi melibatkan pemerintah, pengusaha swasta, dan seluruh rakyat, sehingga harus ada kerjasama yang baik dari ketiga pihak tersebut dalam melaksanakan perekonomian. Walaupun pemerintah dapat menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha, yang memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi adalah masyarakat. Pemerintah hanya menguasai sektor-sektor produksi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat seperti sektor pertanian, pertambangan, dan perikanan. Contohnya, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit merupakan perusahaan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem ekonomi Indonesia diatur dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi dari pasal 33 tersebut, pemerintah berperan untuk menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah adalah mengembangkan koperasi, mengembangkan badan usaha milik negara atau BUMN, serta memanfaatkan segala sumber kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, agar dapat mendukung ekonomi kreatif, terdapat strategi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Strategi-strategi tersebut antara lain sebagai berikut: menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi melindungi produk budaya, mempermudah perolehan dana pengembangan yang disalurkan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, memfasilitasi pemasaran dan promosi, serta meningkatkan pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Contohnya, dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran dan promosi terlihat pada pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Bekraf dalam melaksanakan Bekraf Festival 2018. Festival tersebut memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan ekonomi kreatif serta berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan produknya kepada pengunjung. Selanjutnya, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Contohnya, roadmap industri 4.0 yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan peta jalan industri Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah industri manufaktur. Nilai tambah tersebut didapatkan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam negeri sehingga dapat bersaing secara global. Pada penerapan awalnya, roadmap akan difokuskan pada 5 sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronik. Selanjutnya, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pengembangan di bidang pendidikan, sumber daya manusia, desain, mutu, dan pasar.
Contohnya, program komprehensif melalui pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mengajarkan berbagai program keahlian serta mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Misalnya, memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual bagi berbagai karya seperti buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Contohnya, perlindungan hak cipta terhadap sebuah lagu bertujuan untuk menghindari pembajakan atau disebarluaskan secara bebas karena dapat dijerat oleh hukum. Selanjutnya, membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Contohnya, acara Jakarta City Philharmonic yang terselenggara berkat kerjasama antara Bekraf dan Dewan Kesenian Jakarta. Jakarta City Philharmonic merupakan sebuah grup orkestra simfoni yang didirikan pada tahun 2016 dan berbasis di Jakarta. Orkestra yang telah menggelar lebih dari 25 konser tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendukung pelaku ekonomi kreatif. Menyikapi semakin berkembangnya ekonomi kreatif, Kementerian Perdagangan kemudian melakukan beberapa upaya dan strategi, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembangkan database ekonomi kreatif Indonesia dengan dukungan teknologi informasi. Pengembangan database dan portal ekonomi kreatif Indonesia melalui teknologi informasi diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. Sistem informasi dan database yang berbasis multimedia tersebut akan saling terintegrasi melalui media internet agar dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan bagi pengguna dalam mengakses informasi dan menjawab kebutuhan pelaku ekonomi kreatif akan informasi yang diperlukan. Contohnya, Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang memberikan layanan jasa transportasi. Agar dapat memberikan jaminan pelayanan terpercaya, Gojek mengembangkan database yang menyajikan basis data informasi perjalanan kepada para pengemudi dan pengguna layanannya. Kedua, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Program kemitraan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif, khususnya pada penerapan teknologi agar dapat menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Program kemitraan dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan institusi tertentu, misalnya melalui kegiatan capacity building atau pengembangan kapasitas. Capacity building adalah pengembangan karyawan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau instansi. Kegiatan tersebut dapat dirangkai dengan aktivitas-aktivitas menarik seperti kegiatan outbound atau family gathering yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Selain capacity building, ada juga training on trainers, yaitu pelatihan di dalam dan luar negeri, serta penyiapan infrastruktur kerja kepada para peserta training terbaik. Ketiga, menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. PPKI diadakan setiap tahun di Jakarta dan terdiri atas 3 kegiatan pokok yang dilakukan secara paralel, yaitu pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kegiatan dapat berupa seminar, talk show, dialog dengan duta besar, pelatihan, klinik konsultasi, atau anjungan pembiayaan. Pada tahun 2011, PPKI melaksanakan amanat pemerintah untuk mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu dengan mengambil tema Indonesia Kreatif, Indonesia Mandiri, yang merupakan bentuk kampanye untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda. Keempat, menyelenggarakan Festival Ekonomi Kreatif. Dalam festival tersebut, Kementerian Perdagangan bertindak sebagai co-sponsor. Misi dari Festival Ekonomi Kreatif adalah mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dalam upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam kerangka nation branding. Contoh Festival Ekonomi Kreatif adalah
Malioboro Night Festival di Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, Braga Festival di Bandung, Jawa Barat, dan Bali Arts Festival di Bali. Festival-festival tersebut memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif kepada para pengunjung serta memfasilitasi kolaborasi antara teknologi, kreativitas, pengetahuan, dan budaya yang akan meningkatkan potensi daerah. Kelima, membangun wahana kreatif. Wahana kreatif dilakukan sebagai sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif. Contohnya, upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia kepada wisatawan asing melalui pemutaran video Visit Indonesia. Video tersebut ditampilkan di bandara-bandara internasional dan tempat tujuan wisata sehingga dapat membangun citra Indonesia dan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk kreatif berkualitas dunia. Keenam, meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, baik dalam maupun luar negeri, perlu dilakukan karena banyaknya potensi ekonomi kreatif yang berkualitas. Bentuk kegiatan pemasaran dapat melalui gerai atau outlet, distributor, agen dan promotor terkenal, promosi seperti melalui pameran dan penerimaan misi pembelian, serta melakukan branding. Contohnya, produk Papua yang dipromosikan pada pameran Hari Keluarga Nasional ke-25 di Manado, Sulawesi Utara, menampilkan produk ekonomi kreatif Papua seperti lukisan kulit kayu, noken atau tas kerajinan khas Papua, dan batik Papua. Ketujuh, melakukan riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen, formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Contohnya, pada bulan Agustus 2019, diselenggarakan rangkaian pameran Backcraft Creative Labs di Galeri Sumarja, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Para pengunjung dapat menikmati karya seni rupa pada pameran yang bertajuk Contemporary Drawing Expanded dan merupakan hasil kerjasama antara Deputi 1 Backcraft dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB dalam mendata, meriset, dan mencari pengembangan ekonomi kreatif dalam subsektor seni rupa. Kedelapan, memfasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Fasilitasi kegiatan tersebut dilakukan untuk merangsang lahirnya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Bentuk kegiatannya berupa kontes atau perlombaan ekonomi kreatif di dalam negeri yang kemudian dilanjutkan dengan mengirim kontestan terpilih dalam perlombaan ekonomi kreatif di skala internasional, training, maupun promosi. Contohnya, stasiun televisi Metro TV mengadakan perlombaan ekonomi kreatif di Indonesia dan pemenangnya mendapatkan hadiah untuk mengembangkan bisnis ekonomi kreatif tersebut. Kesembilan, menciptakan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Penciptaan identitas produk ekonomi kreatif, baik lokal maupun nasional, bertujuan untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif Indonesia ke dunia internasional. Penciptaan identitas dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai branding dan mendorong agar produk kreatif dapat memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI. Bentuk kegiatan menciptakan identitas dapat berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah, serta fasilitasi sertifikasi produk dan ekonomi kreatif daerah. Contohnya, menciptakan identitas bagi budaya tradisional masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara, melalui pemberian HKI untuk hasil budaya kreatif seperti musik dan prosa milik adat Tolaki. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa sistem perekonomian di Indonesia mengacu pada sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan ekonomi kreatif, diperlukan keterlibatan antara pemerintah dengan seluruh rakyat, termasuk dengan para pengusaha swasta.
Melalui kerjasama ketiga pihak tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membuat berbagai upaya dan strategi yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia.